Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya memperhatikan cara kita berbicara, cara kita mengungkapkan pikiran dan isi hati itu mempunyai karakter tertentu. Karena memang cara kerja kita berpikir itu perlu sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa ditangkap, terutama secara indrawi. Dan kemudian kita mengungkapkannya sesuai dengan paham yang kita terima. Namun seringkali identifikasi kita terhadap pikiran kita membuat kita terbatas dalam memahami. Lupa yang mendasar. Contohnya, kita selalu mengatakan hujan turun. Itu cara kita berbicara. Kalau hujan itu artinya air yang turun itu namanya hujan. Kalau hujan air tidak turun ya kita mengatakan tidak ada hujan. Karena hujan sama dengan air yang turun dari langit. Kemudian angin bertiup. Kita mengerti kalau ada angin itu daun-daun bergerak, kemudian kita merasa sejuk, semilir, ya, angin bertiup. Kalau angin tidak bertiup, rasanya tidak ada angin. Wah, hari ini tidak ada angin. Karena kita mengidentifikasikan angin dengan gerakan. Sama dengan ruangan. Kita mempunyai ruang tamu. Coba gambarkan ruang tamu. Maka kemudian kita menggambarkan di ruang tamu itu ada kursi, ada meja, ada sofa, ada vas bunga, ada majalah. Yang kita sebutkan apa yang ada di dalam ruangan itu. Yang pokok tidak kita sebutkan, yaitu ruangannya yang menampung itu semua. Seolah-olah tidak ada justru. Padahal ruang itu justru yang penting. Bukan isinya, itu beda. Isi dengan ruang itu beda. Tapi kita seringkali melupakan yang pokok karena mengidentifikasikan dengan sesuatu yang indrawi, yang kelihatan. Nah, itu sama dengan diri kita. Kalau kita menggambarkan diri kita, itu pasti yang berbentuk, yang berbadan. Bahkan kita seringkali menggambarkan saya adalah badan saya. Atau menggambarkan orang lain itu sama dengan badannya. Dia yang rambutnya lurus, badannya gemuk, agak tinggi. Karena itu konsekuensinya besar. Kalau dia tidak ada, tidak kelihatan, seolah-olah tidak ada. Padahal rambut bukan saya. Tubuh bukan saya. Itu hanya sebagian kecil dari diri saya. Diri saya, diri Anda sebagian besar dulu adalah roh. Kesadaran yang membuat semuanya itu ada. Kalau saya tidak menyadari, tidak ada kesadaran, semuanya nggak ada. Tapi seringkali kita kurang justru menyadari yang pokok itu. Padahal yang namanya bentuk, yang namanya badan, pasti terbatas, pasti menua. Sebenarnya yang justru bersifat roh itu tidak ada batasnya. Tidak menua juga. Dan bisa bersatu dengan semuanya. Anda dan saya itu satu. Karena tidak ada batasnya. Dalam arti roh. Tetapi karena kita seringkali menyamakan diri saya dengan badan saya, dengan pikiran saya, maka aspek karakter roh seringkali tidak muncul. Akibatnya kita kemudian menyadari diri sebagai yang terpisah dengan yang lain. Aku dan engkau. Engkau beda dengan aku. Kita nggak bisa jalan bersama. Itu konsekuensinya. Tapi kalau kita lebih menyadari diri sebagai karakteristik roh yang tanpa batas, tidak menua,
bisa bersatu dengan semuanya, saya bisa menyadari Tuhan yang ada di dalam diri saya, bersatu dengan Tuhan. Ketika bernafas, saya mengambil nafas Tuhan, menghembuskan, saya berhembus bersama dengan nafas Tuhan. Bisa, karena kita roh. Saya bersatu dengan pohon-pohon, dengan semesta. Bisa, karena saya roh. Memang saya mengungkapkan diri dalam badan dan pikiran dan perasaan. Tetapi tidak berarti bahwa saya bukan roh lagi. Ada yang menjiwai badan itu. Dan kalau kita mengidentifikasikan diri lebih sebagai roh, maka kemudian kita lebih luas, lebih lega, lebih tanpa batas. Bisa bersatu, bisa berempati, bahkan saya bisa masuk ke dalam pikiran dan perasaan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan empati. Waduh, dia itu kasihan. Dia mengalami pergulatan batin yang cukup berat. Saya bisa mengerti perasaannya. Loh, itu kalau bukan roh nggak bisa saya masuk di dalam dirinya. Itu artinya empati, masuk di dalam hidup orang lain. Dan saya bisa. Saya mempunyai kemampuan itu. Saya sebagai roh. Kalau badan saya masuk ke badan orang lain yang nggak bisa. Nah, seringkali kita mengidentifikasikan diri atau menyamakan diri sebatas pada badan. Ya terbatas, ya menua, ya akhirnya lemah, akhirnya mati. Tapi kalau saya juga menyadari bahwa diri saya ini adalah roh. Pada dasarnya justru roh. Teilhard de Chardin, seorang imam Yesuit dari Perancis, mengatakan, we are a spiritual being dengan physical expression, human experience. Tapi yang pokok adalah spiritual being. Kalau katekismus mengajarkan, kita adalah terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Roh itu yang menjiwai segala-galanya. Roh itu yang mengekspresikan diri, mengungkapkan di dalam badan, dalam pikiran. Tapi pada dasarnya kita adalah roh. Dan karena itu kita bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bersatu dengan sesama. Dan karena itu Tuhan Yesus pada akhir hidupnya berdoa, ya Bapa, semoga mereka semua menjadi satu, seperti Engkau dan aku adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka adalah muridku, yaitu ketika mereka bersatu. Kita bisa bersatu. Yang bersatu bukan badannya, tetapi rohnya dalam satu kesatuan. Kalau kita seringkali menyadari diri sebagai roh, bukan sebatas badan saja, kita bisa menjadi lebih damai, lebih tenang, bisa mentransendensi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lalu kemudian kita tidak muyek hanya pada pikiran dan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi bisa mengatasinya, bisa mentransendensinya. Dan karena itu banyak persoalan bisa selesai. Karena persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara jasmani, secara psikologis, bisa diselesaikan secara rohani, secara imani. Dan banyak hal bisa selesai. Misalnya, saya tidak bisa ketemu dengan bapak saya karena bapak saya sudah meninggal. Tetapi di dalam iman, di dalam roh, saya bisa bertemu dalam doa, dalam iman, dalam cinta. Maka bapak saya hidup terus bagi saya. Saya bersatu terus dengan bapak saya. Saya berdoa terus dengan bapak saya. Kadang-kadang saya berdoa, ya Bapak, kamu kalau bisa bersama saya, ayo kita sama-sama tarik nafas, hembuskan nafas. Saya menarik nafas bersama bapak saya. Saya menghembuskan nafas bersama nafas bapak saya. Dan selalu merasa satu, termasuk dengan mereka yang sudah meninggal. Dan bukankah itu juga ajaran gereja? Gereja adalah mereka yang masih berziarah di dunia ini dan mereka juga yang sudah sampai di surga. Kita adalah tetap satu gereja, gereja yang sama, yang satu, yang Katolik dan Apostolik. Maka mari kita sering-sering menyadari bahwa diri kita itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Dan dasarnya adalah justru roh, kesadaran yang tanpa batas itu. Sehingga kita
tidak membatasi diri hanya pada yang fisik saja. Dan kemudian bisa memahami yang ilahi dengan lebih dekat, lebih utuh, dan lebih penuh. Terutama karena roh kita adalah roh Tuhan asalnya. Dan roh kita diciptakan karena kasih. Segambar dan sejahtera dengan Tuhan yang adalah kasih juga. Dan kita begitu dikasihi oleh Tuhan juga. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.